Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, nah di video ini kita akan ngebahas sesuai dengan judulnya, ya, atau sesuai dengan thumbnailnya. Kenapa sih 90% trader itu gagal, ya kan? Nah, memang faktanya seperti itu. Kenapa? Nah, kita akan ngebahas penyebab-penyebabnya. Kenapa sih kita bisa gagal? Kenapa sih orang itu nggak bisa fight di market gitu, nggak bisa fight di trader sebagai trader yang profitable, yang konsisten? Kenapa? Nah, kita akan ngebahas masalahnya, ya, semuanya masalahnya, faktanya seperti apa di trading ini. Jadi yang pertama-tama, pernah nggak kalian ngelihat atau ke diri kita sendiri, kenapa ya banyak dari kita atau kita udah belajar trading indikator semuanya itu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, kita udah nonton, belajar berbulan-bulan sampai bertahun-tahun nonton video tentang trading, belajar indikator, tapi hasilnya masih loss. Kenapa? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Nah, sebenarnya orang gagal itu selalu pasti menyalahkan market. Ini pasti kita akan menyalahkan market, bilang market dimanipulasi, market dimainin bandar, apalagi sistem trading salah, akhirnya belajar lagi, begitu seterusnya. Ngerasa nggak kayak gitu di awal-awal? Ya, saya begitu awal-awal 9 tahun yang lalu. Saya begitu, saya masuk dunia trading, saya ngerasa begini, dan itu yang saya rasakan. Sebenarnya masalah terbesarnya ini bukan ini, bukan market, itu semuanya bukan ini. Masalah terbesarnya di mana gitu. Masalah terbesarnya itu ada di otak kita sendiri, mindset kita, dan cara berpikir kita di dalam trading. Ini sebenarnya yang menjadi sebab masalahnya, nggak ada yang lain. Ini masalah, sumber masalahnya itu ini. Kenapa? Ini nih di otak kita, bukan yang di market, bukan di dimanipulasi, bukan dimainin bandar, bukan broker dan lain-lain. Coba jawab jujur ke diri kita sendiri, tanyakan ke diri kita sendiri, ke diri sendiri, berapa kali kalian ngalamin ini? Catat berapa kali udah analisa panjang lebar, terus yakin contoh bakal naik, nah ya kan, entry, dan berapa menit kemudian panik, loss, ya. Berapa menit setelah itu, berapa menit selanjutnya naik marketnya, karena panik tadi yang seharusnya kita profit jadi kita close. Nah, jeleknya lagi close-nya dalam posisi minus karena panik, karena melihat market berlawanan dengan entry kita sedikit, padahal tidak sesuai dengan hitungan money management kita, lossnya, persentase lossnya kita, menimbulkan panik di dalam diri kita sendiri. Otak kita tuh kayak ke trigger, langsung close, padahal itu hanya koreksi sedikit kecil gitu. Seharusnya kita profit jadi minus, harusnya profitnya besar jadi kecil. Sering nggak? Atau begini, entry market drop, atau kita buy market drop, hampir menyentuh SL, hampir menyentuh SL, terus SL-nya digeser, loss pertama ke hit. Nah, di sini hampir lagi SL, hampir menyentuh SL, geser lagi SL-nya, SL yang ini ke hit, SL lagi, akhirnya margin call. Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Ya, tenang, intinya tenang. Yang dimana yang seharusnya lossnya kita tadi kecil menjadi besar karena kita berharap market bakal balik lagi, itu menjadi margin call. Pernah nggak kayak gitu? Sering, rata-rata semuanya begitu.
Nih ya, gue punya teman dulu, kenal kenal sebagai dia tuh trader baru ya, masuk ke market. Belajar banget lah, belajar banget. Udah belajar banget. Setiap hari itu dia nontonin nontonin itu namanya trading video. Terus dia itu indikatornya lengkap, dari yang gratis sampai yang berbayar, lengkap banget. Nah dia tuh belajar lagi indikator kayak MACD lah, RSI, moving average, sampai chartnya itu penuh banget nih, chart kayak moving, pokoknya penuh banget. Ini sampai market structure semuanya penuh banget, penuh banget. Nah tapi dia itu sudah belajar, hasilnya apa? Hasilnya masih tetap loss. Kenapa? Timbul pertanyaan. Setiap kali loss dia bilang tuh marketnya dimanipulasi. Setiap kali loss dia tuh bilang bandar selalu ngelawan trader retail. Nah saya bilang sama dia, coba cek historinya, pelajarin historinya, kenapa loss, kenapa dia bisa loss, kenapa dia bisa margin call. Nah setelah dia ngeliat history tradingnya itu, dia itu ngeliat setiap kali dia itu profit langsung di close. Tapi kalau lagi floating minus, dia tahan. Ini penyakitnya. Dia berharap market balik lagi. Ini harapannya. Jadi trading itu jangan pernah berharap. Kita berpikir secara logika, secara objektif. Ketika market udah turun, oh ini bakal turun nih, udah cut. Harus berani cut. Kalau tidak, kita hanya ada dua kemungkinan, lossnya semakin besar atau margin call. Kalau nggak percaya coba aja. Jadi masalahnya itu bukan di market di sini, enggak. Masalahnya itu di diri kita sendiri, diri kita sendiri. Ini musuh terbesar kita itu bukan market, bukan market. Musuh terbesar kita, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Apa itu? Emosi. Ini musuh terbesar kita. Musuh terbesar trader itu bukan market. Market itu netral. Dia nggak peduli kita tuh profit atau minus, itu nggak peduli. Market cuma bergerak dari area supply, dari atas, dari bawah ke atas, membentuk struktur dan lain-lain. Nah yang bikin kacau kita itu suka yang namanya apa, emosi kita apa, emosi apa, kita suka yang namanya fear, kita greedy, kita FOMO, greedy atau kita serakah, FOMO, semuanya itu emosi kita itu. Ini penyakitnya. Jadi kita udah tahu masalahnya itu bukan di market, bukan di broker, bukan di bandar, tapi ini tiga masalah ini yang bikin kita tuh sering hancur. Coba gini, coba ubah ini langkah awal dulu sebelum masuk trading. Ubah cara pikir dan pandang kita ke market, dan ubah cara pandang kita ke loss. Biasanya nih ya, banyak trader itu punya mindset kalau profit dia itu merasa pintar, overconfidence. Kalau loss, nyalahin market atau nyalahin sistemnya. Padahal dalam trading loss itu normal. Bahkan trader profesional pun pasti ada ngalamin yang namanya loss. Nggak ada yang 100% profit, itu nggak ada sistem yang benar-benar bisa berjalan 100%. Bayangin ya, kita punya sistem dengan WR-nya itu 60%. Bagus nggak? Ya bagus, 60% win rate-nya. Artinya dalam 10 trade, 4 trade kita yang loss. Ini sebuah wajar. 4 ini ya bagian dari sistem. Itu bagian dari sistem. Masalahnya orang masuk trading siap profit aja, tapi nggak siap loss. Ini masalahnya, itu masalahnya. Padahal loss itu tempat kita belajar seperti biaya belajar, biaya pengalaman dan lain-lain. Kesalahan
trader secara umum adalah suka ngebandingin hasil orang lain ke diri sendiri. Nah, ini nih, kesalahan trader secara umum suka ngebandingin hasil orang lain ke diri sendiri. Contohnya, lihat sosial media, orang profit jadi pengen entry. Nah, itu langsung FOMO. Padahal market itu bergerak ketika dia entry memang profit. Nah, kitanya malah entry ketika harga sudah berbalik. Pasti hasilnya akan loss. Kita entry, hasilnya pasti loss. Ingat, trading itu bukan lomba lari. Siapa yang cepat, siapa yang menang, enggak. Trading itu kita seperti lari secara estafet. Siapa yang bertahan. Kita tuh nggak harus entry setiap hari kok, dan kita nggak harus profit setiap hari. Ya kalau bisa profit dengan konsisten. Strategi kita jalankan dengan konsisten. Mindset kita benerin. Mindset trader yang kuat itu apa? Trader yang bertahan lama itu biasanya punya mindset tuh seperti ini. Pertama, mindset trader yang konsisten profit, bukan deposit. Nah, pertama, mereka fokus ke prosesnya, pembentukan market struktur, sabar sampai benar-benar memiliki konfirmasi yang valid. Beda dengan kita, ngelihat candle bullish langsung entry, candle bearish langsung entry. Enggak, mereka melihat itu market lagi naik, mereka santai, mereka tenang. Market turun, mereka tenang karena mereka tahu market itu dan trading itu selalu bergerak. Pasti akan ada peluang di setiap saat. Udah tenang aja. Mereka tidak berlomba untuk menang dan mengalahkan market. Ini yang saya pelajarin. Ini yang membuat saya tuh berubah. Dari awalnya saya hancur-hancuran, alhamdulillah saya memiliki penghasilan. Mereka itu yang dikalahkan adalah diri mereka sendiri, bukan market. Nah, kalian screenshot dah ini, jadiin pengingat ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, pada akhirnya udah di screenshot belum? Nah, pada akhirnya trading itu bukan siapa yang paling pintar atau yang memiliki indikator sakti. Enggak, trading itu untuk siapa yang sabar dan bisa mengendalikan diri sendiri. Ini trading tuh. Jadi kalau kalian hari ini masih suka loss, sabar. Intinya kendalikan diri kita sendiri dulu. Kalau lagi membangun sistem, jangan menggunakan akun real. Coba dulu akun demo, pelajarin selama 3 bulan. Lama kali bang. Tinggal pilih mau kehilangan duit atau kehilangan waktu untuk investasi belajar. Sabar. Orang itu banyak kan gak sabar. Nah, kalau kalian masih loss juga, itu jangan selalu nyalain market aja, salahin diri kita sendiri. Harusnya kita sabar. Coba tanya diri kita sendiri, buat list coba sebelum trading itu trading listnya, buat ini listnya sebelum trading ya. Apakah emosi saya stabil? Tanya dulu, checklist. Kalau stabil, oke. Ini intinya, lagi emosi nggak? Kalau lagi emosi, jangan pernah trading sampai emosi kita stabil. Karena battle terbesar kita tuh adalah emosi, mindset, dan diri kita sendiri. Tanya juga, apakah saat ini saya sedang fear, FOMO, atau serakah? Udah mencapai target loss harian, persentase loss harian, udah stop besok lagi.
Sudah mencapai profit harian, udah stop, besok lagi. Jangan serakah. Ingat, peluang itu selalu ada. Ya, trading itu bukan lomba, trading itu siapa yang bertahan sampai 10 tahun lagi. Oke? Kalau kalian nih, aku mau nanya, sekarang kalian itu trading berdasarkan apa? Emosi apa yang bikin kalian itu sering loss? Coba, fear kah, serakah kah, atau FOMO? Coba tulis di komentar. Ya, buat saya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.